Sebuah bunyi dan sebuah identitas. Suara adalah salah satu instrumen yang paling menakjubkan yang dimiliki oleh manusia. Melalui suara, kita menyampaikan pikiran, mengungkapkan perasaan, mengekspresikan cinta, bahkan membangun hubungan dengan orang lain. Namun, tidak semua orang memiliki suara dan cara bicara yang sama. Ada yang berbicara dengan sangat jelas, ada yang memiliki logat daerah yang khas, dan ada juga yang memiliki keterbatasan dalam mengucapkan beberapa huruf. Di masyarakat, kondisi ini lebih dikenal dengan istilah cadel. Bagi mereka yang tidak mengalaminya, cadel mungkin hanya terdengar sebagai sesuatu yang unik. Bahkan terkadang dianggap lucu atau menggemaskan. Namun bagi orang yang hidup dengannya setiap hari, kenyataannya seringkali tidak sesederhana itu. Di balik cara bicara yang terdengar berbeda, seringkali ada pergulatan yang tidak pernah terlihat. Ada rasa cemas setiap kali ingin berbicara, ada keraguan sebelum mengucapkan sebuah kalimat, dan ada rasa takut kalau perhatian orang lain bukan tertuju pada apa yang ingin kita sampaikan, melainkan pada bagaimana cara kita mengucapkannya. Banyak dari kita yang mengalami keterbatasan artikulasi dan tumbuh dengan perasaan seperti itu. Sejak kecil, di sekolah, di lingkungan sekitar, hingga memasuki dunia kerja, suara kita seringkali menjadi pusat perhatian. Sayangnya, perhatian itu tidak selalu datang dalam bentuk yang menyenangkan. Gurauan dari teman, tiruan yang dianggap sekedar bercanda, atau tatapan penuh rasa penasaran dari orang yang baru pertama kali mendengar cara kita berbicara. Mungkin bagi mereka itu hanya berlangsung beberapa detik. Namun, bagi orang yang mengalaminya, pengalaman-pengalaman kecil seperti itu bisa tersimpan sangat lama di dalam ingatan. Sedikit demi sedikit, mulailah muncul keraguan terhadap diri sendiri. Bukan karena kita tidak mampu berbicara, melainkan karena kita mulai takut bahwa sebelum orang lain mendengar isi pikiran kita, mereka sudah lebih dulu menilai cara kita ketika berbicara. Di titik itulah rasa minder mulai tumbuh. Bukan dalam semalam, tetapi perlahan dari pengalaman-pengalaman kecil yang terus berulang. Akibatnya, banyak orang memilih menahan pendapatnya. Bukan karena mereka tidak memiliki sesuatu yang ingin disampaikan, melainkan karena mereka sedang berusaha melindungi diri dari rasa malu yang mungkin akan mereka rasakan. Melalui video ini, kita tidak akan mencari siapa yang salah. Kita juga tidak akan meratapi keadaan. Kita hanya akan mencoba memahami mengapa hal yang terlihat sederhana ternyata bisa meninggalkan pengaruh yang begitu besar terhadap cara seseorang memandang dirinya sendiri. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana kita bisa berdamai dengan keadaan itu, menerima diri kita apa adanya, lalu menemukan keberanian untuk tetap bersuara. Dimulai dari sudut pandang psikologi, mengapa kita merasa minder. Untuk memahami mengapa ketidakmampuan melafalkan huruf tertentu, seperti huruf R ataupun S, bisa memicu rasa minder yang mendalam. Kita bisa mencoba melihatnya dari sudut pandang psikologi. Rasa minder yang muncul karena cadel sebenarnya bukan hanya soal cara mengucapkan huruf tertentu,
Yang lebih dalam dari itu adalah bagaimana kita memandang diri sendiri dan bagaimana kita membayangkan orang lain memandang kita. Pada dasarnya setiap manusia ingin diterima. Kita ingin merasa menjadi bagian dari lingkungan. Kita ingin didengar, dihargai, dan diperlakukan sama seperti orang lain. Karena itu, sejak kecil kita perlahan belajar mengenali apa yang dianggap biasa dan apa yang dianggap berbeda oleh lingkungan. Ketika cara bicara kita tidak sama dengan kebanyakan orang, tanpa disadari, pikiran mulai memberi tanda bahwa ada sesuatu pada diri kita yang mungkin akan menjadi perhatian orang lain. Dari sinilah rasa khawatir mulai tumbuh. Bukan karena huruf yang kita ucapkan salah, tetapi karena kita takut pada reaksi yang mungkin muncul setelah kita mengucapkannya. Kita mulai bertanya dalam hati, apakah mereka akan tertawa? Apakah mereka akan meminta saya mengulanginya? Apakah mereka akan menganggap saya aneh? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang perlahan memenuhi pikiran. Semakin sering dipikirkan, semakin besar pula rasa takut yang kita rasakan. Padahal, belum tentu semua orang benar-benar berpikir seperti itu. Ada satu kecenderungan dalam psikologi yang cukup menarik. Seringkali kita merasa seolah-olah semua mata sedang tertuju pada kekurangan kita. Seolah-olah setiap orang memperhatikan cara kita berbicara. Padahal, kenyataannya belum tentu demikian. Sebagian besar orang justru lebih fokus pada apa yang sedang kita sampaikan daripada bagaimana kita mengucapkan setiap huruf. Namun, karena rasa takut itu sudah lebih dulu memenuhi pikiran, kita mulai membatasi diri sendiri. Kita memilih kata-kata yang terasa lebih mudah diucapkan. Kita menghindari kalimat tertentu. Bahkan, tidak sedikit yang akhirnya memilih untuk diam. Bukan karena tidak memiliki pendapat, bukan karena tidak memiliki kemampuan, tetapi karena takut dinilai sebelum sempat didengarkan. Jika dipikirkan kembali, semua itu sebenarnya adalah cara pikiran kita untuk melindungi diri. Kita takut terluka, kita takut dipermalukan, kita takut kembali mengalami pengalaman yang pernah membuat kita merasa kecil. Itulah sebabnya rasa minder seringkali membuat seseorang menjadi lebih tertutup. Bukan karena ia lemah, melainkan karena ia sedang berusaha menjaga dirinya sendiri. Karena itu, jika selama ini Anda sering merasa minder karena cara berbicara Anda, jangan terlalu cepat menyalahkan diri sendiri. Perasaan itu bukan tanda bahwa Anda gagal. Perasaan itu hanyalah bukti bahwa Anda pernah terluka. Dan seperti luka pada umumnya, ia juga membutuhkan waktu untuk benar-benar pulih. Lanjut ke realitas sosial dan kegelisahan yang dimiliki semua orang. Ketika kita mulai berinteraksi dengan dunia luar, kita akan menyadari bahwa tidak semua orang memahami apa yang sedang kita rasakan. Bagi seseorang yang memiliki keterbatasan artikulasi, berbicara dengan orang lain terkadang terasa seperti menghadapi sebuah ujian. Ada kalanya kita diminta mengulang sebuah kalimat karena lawan bicara tidak mendengarnya dengan jelas. Ada yang tanpa sadar menirukan cara kita berbicara. Ada juga yang tertawa, bukan karena ingin menyakiti, tetapi karena mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang lucu. Situasi-situasi seperti itu mungkin hanya berlangsung beberapa detik. Namun, bagi orang yang mengalaminya,
pengalaman tersebut bisa terus tersimpan di dalam ingatan. Lalu muncul sebuah pertanyaan. Apakah semua orang yang tertawa memang berniat untuk menyakiti? Jawabannya belum tentu. Kalau kita mencoba melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas, seringkali orang lain hanya bereaksi terhadap sesuatu yang terasa berbeda dari apa yang biasa mereka dengar. Bukan karena mereka membenci kita, bukan karena mereka ingin menjatuhkan kita, melainkan karena manusia memang terbiasa memperhatikan sesuatu yang berbeda. Memahami hal ini bukan berarti membenarkan ejekan atau candaan yang berlebihan, tetapi membantu kita melihat bahwa tidak semua respon berasal dari niat buruk. Kadang-kadang orang lain hanya belum memahami bagaimana perasaan orang yang mengalaminya. Di sisi lain, ada satu hal yang seringkali kita lupakan. Kita merasa seolah-olah hanya kitalah yang memiliki kekurangan. Padahal, kalau kita melihat lebih dalam, hampir setiap orang sedang berjuang dengan kegelisahannya masing-masing. Ada yang bicaranya sangat lancar, tetapi diam-diam tidak percaya diri dengan penampilannya. Ada yang terlihat selalu tersenyum, tetapi setiap malam cemas memikirkan masa depannya. Ada yang tampak sukses di mata banyak orang, tetapi terus dihantui rasa takut akan kegagalan. Ada juga yang setiap hari tersenyum kepada orang lain, padahal di dalam dirinya sedang berusaha bertahan dari luka yang tidak pernah bisa diceritakan. Artinya, kita semua sedang membawa beban, hanya saja bentuknya berbeda. Sebagian terlihat, sebagian lagi tidak. Perbedaannya mungkin hanya satu. Kekurangan yang kita miliki kebetulan terdengar ketika kita sedang berbicara. Sedangkan kekurangan orang lain tersembunyi di balik senyum, penampilan, atau kehidupan yang tampak baik-baik saja. Ketika kita mulai menyadari hal itu, cara kita memandang diri sendiri pun perlahan berubah. Kita tidak lagi merasa menjadi satu-satunya orang yang memiliki kekurangan. Kita juga tidak perlu membenci lingkungan, karena tidak semua orang memahami apa yang kita rasakan. Sebaliknya, kita mulai belajar berempati. Karena setiap orang yang kita temui mungkin sedang berjuang melawan sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Dan mungkin mereka pun berharap dipahami sama seperti kita. Pada akhirnya, kita semua hanyalah manusia. Sama-sama tidak sempurna, sama-sama pernah merasa takut, sama-sama pernah merasa tidak cukup baik, dan sama-sama sedang belajar sedikit demi sedikit untuk menerima diri sendiri. Selanjutnya, bagaimana menemukan kekuatan di balik keunikan? Sampai di titik ini mungkin muncul sebuah pertanyaan. Kalau rasa minder itu memang nyata, kalau luka itu memang pernah ada, lalu bagaimana kita mulai berdamai dengan diri sendiri? Mungkin jawabannya bukan dengan mengubah cara kita berbicara, melainkan dengan mengubah cara kita memandang diri sendiri. Selama bertahun-tahun mungkin kita menganggap cadel sebagai sebuah kekurangan, sesuatu yang harus disembunyikan, sesuatu yang membuat kita merasa tidak cukup baik. Namun, bagaimana jika selama ini yang perlu diubah bukanlah cara kita berbicara, melainkan cara kita memberi makna terhadap keadaan itu? Mari kita renungkan sejenak. Siapa sebenarnya yang menentukan bahwa semua orang harus berbicara dengan cara yang sama?
Mengapa seseorang yang memiliki logat daerah dianggap biasa, tetapi seseorang yang memiliki cara pengucapan berbeda justru sering merasa harus meminta maaf? Bukankah setiap manusia memang diciptakan dengan keunikannya masing-masing? Kalau dipikirkan lebih jauh, nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh seberapa jelas ia mengucapkan huruf tertentu. Kecerdasan tidak diukur dari cara kita melafalkan huruf R ataupun huruf S. Kebaikan hati tidak bergantung pada seberapa sempurna cara kita berbicara. Empati, kejujuran, kreativitas, dan keberanian semuanya tidak berkurang sedikit pun hanya karena cara bicara kita yang berbeda. Justru dalam banyak hal, cara kita berbicara adalah bagian dari identitas kita. Sesuatu yang membuat setiap orang memiliki ciri khasnya sendiri. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk berusaha terdengar sempurna. Padahal, yang benar-benar diingat oleh orang seringkali bukan kesempurnaannya, melainkan kejujurannya. Ketika seseorang tetap berani berbicara dengan segala keterbatasannya, disitulah keberanian itu lahir. Bukan karena ia sudah tidak memiliki rasa takut, tetapi karena ia memilih untuk tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut itu. Mulai hari ini, jangan lagi menyembunyikan pemikiran-pemikiran baik yang ada di dalam diri kita. Jangan biarkan rasa takut mengambil kesempatan untuk didengar. Karena mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang membutuhkan kata-kata yang mungkin hanya kita yang bisa menyampaikan. Dan akan sangat disayangkan jika kata-kata itu tidak pernah keluar hanya karena kita terlalu sibuk memikirkan bagaimana cara mengucapkannya. Teruslah untuk berbicara. Berbicara bukan untuk terdengar sempurna, tetapi karena apa yang ingin kita sampaikan mungkin memiliki arti bagi orang lain. Sebagai penutup, bagaimana merangkul diri dengan cara apa adanya. Kita telah sampai di bagian akhir. Perjalanan dari rasa minder menuju penerimaan diri memang bukan perjalanan yang singkat. Kadang kita merasa sudah berdamai dengan diri sendiri, namun di lain waktu rasa ragu itu datang kembali. Dan itu tidak apa-apa. Karena menerima diri sendiri bukanlah tujuan yang selesai dalam satu hari, melainkan sebuah proses yang terus kita jalani sepanjang hidup. Semuanya dimulai ketika kita berhenti memusuhi diri sendiri. Berhenti menghukum diri atas sesuatu yang mungkin memang tidak bisa kita ubah. Menerima diri bukan berarti menyerah. Menerima diri berarti berkata kepada diri sendiri, ya, mungkin aku memiliki keterbatasan. Tetapi keterbatasan itu tidak pernah menentukan nilai diriku sebagai manusia. Bagi siapapun yang sedang mendengarkan suara ini dan mungkin memiliki pergolakan yang sama, ketahuilah, kalian tidak sendirian. Rasa takut itu nyata. Rasa minder itu juga nyata. Namun keduanya tidak harus menentukan arah hidup kita. Karena setiap manusia memiliki perjuangannya masing-masing. Dan setiap orang berhak untuk tetap didengar. Kalau hari ini kalian masih merasa tidak percaya diri dengan suara kalian, cobalah melakukan satu hal sederhana. Rekam suara kalian, lalu dengarkan kembali. Bukan untuk mencari kekurangannya, tetapi untuk belajar menerimanya. Karena itu adalah suara yang selama ini menemani setiap langkah hidup kalian.
Suara yang mungkin tidak sempurna, tetapi tetap layak untuk didengar. Dan sebelum video ini berakhir, izinkan saya mengatakan satu hal. Mungkin suara yang kalian dengar ini juga tidak sempurna. Masih ada beberapa kata yang terdengar berbeda. Namun saya memilih untuk tetap menggunakannya. Bukan karena saya tidak memiliki rasa takut, tetapi karena saya tidak ingin rasa takut itu lagi yang menentukan apakah saya boleh bercerita atau tidak. Pada akhirnya, yang paling diingat dari seseorang bukanlah seberapa sempurna ia mengucapkan setiap huruf, tetapi apakah kata-kata yang ia sampaikan memiliki makna. Dan mungkin suara saya memang tidak sempurna, tetapi selama masih ada orang yang mau mendengarkan, saya akan terus bercerita. Karena setiap kisah selalu layak untuk disampaikan, dan setiap suara selalu layak untuk didengar. Terima kasih.